Halo Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Halo Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. So welcome back to our podcast. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Please welcome Bro Steve. Hey, what's up? Hi, Bristers. Wah, Hi. nih Bro Steve, ini gue ketemunya lucu secara online kita. Benar. Ini pertama kali gue bertatap muka sama dia Bristers. Yeah, good to see you here, bro. Finally kita bisa ketemu ya. Yes, good to in see real. you too. Nih Bro Steve ini seorang nutritionist, Bristers. Nutritionist itu ya kurang lebih yang mengatur pola makanan lah ya. Iya, makanan. Yang kita serap sehari-hari ya. Benar, makanan. Semua lah ya. Semua yang kita, asupan kita gitu loh. Jadi, I'm also a certified PT juga sebenarnya. Tapi itu lebih jarang dipakai. And, but yeah, carry on. Jadi nutrisi, mungkin di sini pada yang tahu, lebih masuk ke seperti ahli gizi gitu atau kayak nutrition coach gitu ya. Anyway, before we go, apa maksudnya lanjut ke lebih dalam, boleh nggak bro? Lu kenalan sama Bristers di rumah. Wis, Jadi kayak tell them who you are, what's your name, lagi sibuk ngapain aja sekarang. Wow, oke. What's up Bristers? Nah, nama gue Steve Angkasa. Jadi gue seorang certified nutritionist. Dulu ngambilnya di luar negeri. Terus seorang certified PT juga. Itu ngambilnya dua-duanya sekitar 2 tahunan lah ya. Dan untuk teman-teman yang nggak tahu mungkin untuk jadi seorang nutritionist itu sebenarnya kita harus retake test lagi setiap 2 tahun. Jadi kita harus nggak cuman lu udah dapat nutritionist terus lu bisa pakai samanya. Jadi ntar 2 tahun harus bayar lagi, and then you pay a little bit of fee buat sustain gelar lu sebagai seorang nutritionist gitu loh. Jadi and then now I'm working on a couple of projects, you know. Jadi kita ada platform namanya Union Active ID di Instagram. We are providing awareness, we are giving health programs buat orang-orang di Indonesia. Kita kasih pengetahuan mengenai penyakit-penyakit yang umum juga. And we're also building a community, pastinya towards a healthier Indonesia gitu loh. So, ini misinya bagus banget nih si Bro Steve nih. Pasti. Jadi dia punya tujuan untuk membuat Indonesia lebih sehat. Iya, lebih sadar akan gizi juga ya. Because kadang-kadang di sini banyak banget yang namanya mitos, or you know, someone come up with an idea or anything like that. Sebenarnya kalau boleh dibilang the base of nutrition dan working out lah ya. Nutrition and working out itu base-nya itu hampir dibilang nggak pernah berubah gitu loh. Mungkin ada sedikit evolusi ya, dalam arti pemikiran atau kayak beberapa jenis halnya bisa berubah gitu, tapi the base never changes gitu. Jadi hopefully we can head towards like Indonesia yang lebih pintar juga ya gitu. Jadi they know what to do, because I believe everyone wants to be healthy gitu loh. Semua orang mau hidup lebih panjang ya. Tadi kita sempat ngomongin juga hidup yang lebih panjang. But probably sometimes they don't know how to do it. Atau kayak nggak tahu mau mulai dari mana. Atau they don't have the will to do it. So that's kita mungkin boleh dibilang masih early days, ya kan? But yeah, together we can, I believe. Tapi Brister sebetulnya where to start itu from yourself ya. Pasti. Karena motivasi untuk menjadi sehat, karena ini yang mau sehat kan diri sendiri ya bro ya. Iya. Kalau misalnya orang lain yang push kita untuk jadi sehat, kayaknya impossible deh. Benar. Kecuali your beloved one yang benar-benar lo sayang, minta lo untuk berubah, mungkin itu ada satu serangan di kepala juga. Iya. Oke, dia mau gue berubah. Cuma still at the end of time diri kita yang harus berubah. Benar. What I know nih ya bro, lu dulu kan badannya pasti nggak se-fit sekarang. Yes. Are you obese dulu? Pernah nggak? I would not say I was obese ya, tapi definitely overweight gitu lah. Tapi sebenarnya by the way, do I think that ini my best shape
ever, mungkin not necessarily juga, cuman I'm very comfortable now. Ini kayak nyaman. Your healthier shape lah ya. Iya, iya. Jadi kayak in terms of like knowledge soal nutrisi gitu, knowledge soal badan kita itu, I would say sekarang ya ini gue ngerasa gue paling dewasa gitu loh. As in like pasti itu udah ngelewatin pendewasaan dulu kan. Pastinya I thought like, oh dengan program kayak gini gue bisa nih dulu, atau kayak dengan makan kayak gini, dengan tidur kayak gini bisa nih. But of course I went through a lot of things juga. Jadi in terms of kayak obese or overweight, ya dulu overweight juga, sekitar 15 kilograms more than I am now. Jadi ya boleh dicek kalau di IG gua ada posting juga. And then yeah, that was me sih. Tapi buat gua, kalau gua kayak gitu, although I was a nutritionist all along ya gitu, tapi gue kayak teman-teman semua di sini deh mungkin yang lagi dengar, or any other guys normally gitu kan. Jadi life came at you, right? Life come at you sometimes. Life happen, lu kayak ngerasa tired lah. Iya, jadi kayak lu ngerasa hubungan lu dengan makanan itu kayak itu jadi sesuatu yang gimana ya? Like eating is just for the sake of eating gitu loh. Gue pernah ngelewatin itu. When I was hungry gue makan. Gue nggak bener-bener mungkin kata-katanya mindful kali ya. Gue nggak mindful gitu. Jadi akhirnya ya pendek cerita, tapi itu nggak benar kalau orang bilang, oh gue gemuk nih, gue gain kayak 10 kilo dalam 2 bulan gitu. Ya itu nggak benar. You know, we all know gitu kan. Itu pattern yang udah berulang dari mungkin setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Kita udah mulai kebiasaan lah. Iya, kita mulai lose track dikit nih, kayak dikit-dikit. Itu gua pernah terjadi kayak gitu juga. Wah, gue suka banget. I mean, I'm a lover of desserts, ya kan? Mungkin teman-teman yang suka makanan manis juga, ya kan? Jadi ya sebenarnya ya pernah overweight, but if I did not make that change ya, kayak gue nggak benerin mindset gue juga, dalam arti gue bilang kayak I just have to change, you know, kayak gue nggak bisa kayak gini terus, you know. I wasn't even 30 years old yet gitu kan, jadi gue kayak bilang, wah kira-kira pernah diagnose something gak sih sebelumnya? Pernah apa? Let's say kayak tadi kan Bro Steve bilang ada kesadaran nih untuk change lah. Iya. Itu sorry tadi gua cut sedikit. Nggak apa-apa. Ke-trigger sesuatu nggak sih? Pasti sih. Maksudnya kayak biasa orang kalau di sini di Indo nih biasanya benar. Udah kena penyakit paling umum apa, kolesterol, asam urat, diabetes atau apapun yang memaksa mereka untuk olahraga. Bro Steve dulu ada nggak sih? Very good question. Nah itu mungkin sebelum I touch on that, tapi buat teman-teman yang kalau nunggu sampai mereka sampai kena pre-diabetes gitu, itu agak gue sendiri agak sedih ya dengar ya, karena sebenarnya symptomsnya udah pasti ada sebelumnya, you know, like a high insulin level where ini yang gue ngerasain actually. Jadi yes, it was one of my triggers gitu, because I thought right, gue udah dulu sempet six pack dulu, sempet kering dulu, sempet kayak mau gedein gitu kan, jadi juga berotot juga, tapi perutnya nggak jadi gitu kan. Tapi from there I should have known better gitu, karena kita tuh nggak bisa terus kayak gitu. I mean simple deh, kalau if you have a gut, ya sorry ya maksudnya gue agak visual, if you have like a gut atau kayak ya orang di sini bilangnya buncit gitu ya, it's the first indication kalau misalnya yaitu most likely ya gue percaya deh itu berarti gula darahnya tinggi, hormon insulinnya nggak stabil, and so on mungkin ya. Jadi kita gue nggak bisa langsung kasih diagnosa kayak gimana juga, but for me that was what happened to me. Jadi gue ngerasa kayak tapi mungkin dua kata kali ya. Jadi self love sih. Mungkin self love gue kurang back then. I was just like I'm okay. Tapi sebenarnya gue I was denying all the symptoms lah. Contohnya gue tipe orang yang sering perut gue nggak enak setelah misalnya gue makan terlalu banyak gorengan atau processed foods, dalam arti you know, pasta, cookies, donuts, things like that gitu kan. Atau campuran lah, kadang-kadang kebanyakan santan juga gue langsung
perutnya nggak enak gitu loh. Tapi harusnya gue perhatiin itu gitu loh. I should have listened to my body a little bit more. Maksudnya gue kan ada pengetahuan ini gitu kan. Maybe so that's why I feel like moving forward gue mau ngebantu orang untuk pelajari dulu symptomsnya seperti apa gitu, and what are the metabolic signs, you know, that we need to work on gitu loh. Jadi buat gue sih itu sih yang trigger gue, health and my understanding of myself itu salah satu big triggers, because you can have all kinds of body. This group of people bisa mikir tipe badan lu sekarang keren, ya kan? Orang di sini bisa mikir tipe badan lu sekarang keren, atau yang lu harusnya kayak gini ini ya, you know how the society is. Tapi health is undebatable, right? Agreed. Health is undebatable because lu harusnya udah tahu sainsnya seperti apa, and then ya simple lah aja, kayak self acceptance juga sih. Lu harus terima dulu kalau misalnya maybe dengan pola hidup gue selama ini I have some damage gitu kan. Jadi but health is undebatable. Jadi menurut gue buat gue itu sih. Dan kalau gue boleh sharing sedikit juga, other triggers would be gue mulai lihat gue bilang nyokap deh, you know, I started seeing my mom udah mulai masuk ke umur yang 50 gitu, pastinya sedikit out of shape, you know, yang kayak nggak terlalu olahraga yang rajin banget juga. So I wanted to have an impact ke dia, dan juga salah satunya adik gue sih. Jadi ini pandemic, actually gue pas mulai pandemic itu I was way overweight actually, yeah, right guys, ya kan. Jadi ya ini it's been a year, tapi gue itu programnya intense, tapi nggak nyiksa juga ya, artinya karena kan kita di rumah doang kan, bener nggak sih? Tapi nggak langsung program di rumah. Gue awalnya ya frustasi juga sama kayak Brister semua di sini, you know, like you frustrated lah ya, kayak semua kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, activity kita semua planning kita ya buyar lah. Buyar, bener gak sih? What else can you do di pandemi itu? Wah, itu masa-masa dimana orang tuh stres banget, Bristers. Kayak mungkin Bristers di rumah juga ngerasain. Ya kita yang ngerti gak sih? We're starting to have hope, mau bikin sesuatu yang baru, tahu-tahu pandemi strikes. Ya udah, semuanya batal. Semua schedule setahun ini hilang kok. Pasti. Udah cuma berharap bisa survive aja back then. Iya. Dengan segala kondisi yang ada. Anyway, tadi Bro Steve udah cerita, maksudnya dari all about health. Yep. Ini berarti landasan awal kenapa you want to be nutritionist ya? To help people to be healthy. Apakah ada lagi yang lain? Sebenarnya iya sih, mungkin healthy for myself. Jadi kan I was a nutritionist already back then gitu loh. Cuman mungkin lebih ke kayak again life happen, dan gue sebenarnya malah lari ke background business, actually handling family business. Selama beberapa tahun terakhir gitu. Jadi nggak bener-bener ngembangin in this namanya health industry gitu lah ya. Tapi I needed something for myself selain kayak cuman itu. I mean I love business juga, cuman nggak, akhirnya balik ke passion lagi gitu loh. Jadi maybe this is what you call passion kali ya guys. And then dan I believe nutrition sama real food itu are the future. You know, nutrition and real food are the future gitu. Artinya they can also be the best medicine gitu loh. Jadi before it's too late ya, sebenarnya ini it's a good therapy. Ini kayak sesuatu yang bisa kita lakuin mulai dari sekarang sebenarnya. Jadi kurang lebih ini Bro Steve ngajak kita untuk merubah pola hidup, kebiasaan, pola pikir, something like that ya. Benar. Jadi because you have to set your mindset right first. Ya, percaya kalau ini bukan sesuatu yang bisa kita capai dalam seminggu gitu, atau kayak kadang-kadang ada nih kan klien yang kayak mindsetnya in my opinion agak susah dirubah ya, dalam arti gue bisa nggak sih turun 8 kilo, gue ada acara nih bulan depan gitu kan. Nah jadi for me that's tough. I still wanna help them or help her or him, tapi
itu kan kayak without knowing what you have to do, you know, kayak kan sebenarnya kita harus tahu dulu, kita set the mindset right. Simple kok, kayak just make small adjustments dulu deh, ya kan, pelajarin dulu badan kita di mana gitu kan. Kita nggak usah ngomong sampai kayak harus testing yang kayak DNA testing or anything like that at first. Cuman I would say like simple things. Jadi mereka bisa ngecek dulu badan mereka gimana, and then go on from there gitu loh. Simple aja, make small adjustments gitu kan. Mulai workout sedikit, kalau belum workout, atau kayak mulai perbaiki kebutuhan asupan kalian gitu loh. Kayak banyak yang malas makan sayur, banyak yang ini, but we need all the minerals sebenarnya. Jadi we can start from there. I think kayak mindset dulu, you know, and then also accept kalau misalnya di perjalanan ini yang mau kita terapkan itu adalah long term lifestyle goal gitu kan. Jadi mungkin bisa dipakai selamanya gitu. Maybe along the way nanti kita agak loose sedikit mungkin, ya nggak apa-apa. Tapi kayak you know what your body can do, ya kan. Nanti kita bisa slip back lagi ke kayak this healthy life gitu. Jadi sebetulnya we're talking ya habit. Namanya orang butuh kayak libur lah ya. Ada waktu libur di mana mungkin dari seminggu satu hari cheat day boleh lah ibaratnya gitu ya. Makan apa yang kita suka, makan apa yang kita enjoy the most. Tapi jangan keluar dari jalur utama ibaratnya gitu ya. Benar. Kalau di jalan tol kita bicaranya rest area. Ya, buat makan bebas dulu sedikit. Itu masih toleransi lah ya, bro. Masih. It's okay because memang salah satu hal yang paling penting dari healthy lifestyle itu adalah enjoy gitu kan. We're not necessarily harus cut makanan gitu lah, atau kayak avoid makanan ini, avoid makanan itu. That's not what we're doing gitu kan. Kita mau cari switch, kayak kita mau switch ke makanan yang lebih berkualitas aja gitu. Nah, tapi jangan berpikir makanan yang berkualitas itu mahal gitu loh. Ini ada agak stigmatized nih kalau di Indo. Kalau gue harus makan mahal, gue harus makan sehat artinya mahal gitu. That's not really the case actually. But lebih ke mulailah makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. You know, sometimes people just eat for the sake of eating gitu. It's okay, makan aja. To fill your belly aja udah. Iya, makanya kadang-kadang kayak gitu sih. Bisa dimengerti juga sih, because we're all busy right, sometimes gitu. Soalnya ya balik lagi kadang ya nggak tahu ya, mungkin dari zaman sekolah nggak sih bro? Maksudnya Benar. kita umur kan mirip-mirip nih. Kita Iya. zaman sekolah istirahat it's 15 minutes break, 30 minutes. How fast can you eat? Benar. Itu jadi kayak persaingannya, kayak kita dilatih untuk makan secepat mungkin, bekalnya dihabisin, and then we go back to class gitu. Mungkin itu juga sudah dari masa lalunya kita sudah terbuild juga untuk seperti itu kan. Jadi kayak I eat just to fill my belly. Jadi emang kesadarannya mungkin sedikit kurang. Dan nggak tahu ya, Bristers di rumah boleh deh komen di bawah. Gue pengen nanya sama kalian. Yes. Masih pada 4 sehat 5 sempurna gak sih? Dulu gue ngerasain loh, tiap Senin kita harus 4 sehat 5 sempurna. Oh ya? Iya. I was in my school waktu itu pas SD, gue harus bawa 4 sehat 5 sempurna setiap hari Senin. Dan gue masih ingat karena gue tersiksa. Jujur. Makanannya ya tahu sendiri lah. Lu masih kecil, lu dipaksa makan sayur. Dan kalau lu nggak abisin sampai pulang sekolah nggak apa-apa. Makanan lo tetap dibuka di depan lo sambil belajar. Nanti gurunya lewat muter suapin lo aja terus sampai habis. Oh iya, I remember that one. Jadi I was like, sekarang masih ada nggak sih? Karena Iya. emang yang gue alamin dari zaman dulu, kita makan emang untuk fill the belly. Sampai akhirnya ada satu kesadaran di mana, apalagi kalau orang suka olahraga biasanya mulai sadar kalau it's just not about doing sport, tapi emang ada sesuatu, emang apa yang kita konsum ke badan kita juga akan stimulate our body juga gitu. Of course. Karena balik ke yang tadi lagi, but Bristers tolong komen di bawah ya, karena ada nggak dari kalian yang kayak ngerasa pas dari kita kecil nih kita diajarinnya kayak gini gitu loh, kita dipaksainnya kayak gini. Because I think yang kayak kadang-kadang ya
I'm not saying semua orang tua ya, tapi orang tua itu kadang-kadang ngasih anak makan sometimes just to make them happy gitu loh. Jadi kadang-kadang ada ya anak-anak yang suka gula atau kayak or it's what they believe it's good at that moment gitu loh. Bukan necessarily asupan yang mereka butuhin gitu loh. But chicken nuggets gitu-gitu. Right. Atau kayak anything sweet, chocolate atau apa kayak gitu. Sebenarnya ya itu kita membiasakan, kita bukan membiasakan ya lidah kita jadi biasa dengan yang something nice. Something like that gitu loh. Jadi something sweet yang emang apa ya, nikmat di lidah lah ngomongnya gitu ya. Something like that gitu. Makanan sehat itu nggak berasa loh. Makanan sehat itu masih enak, you know. You can make some switch, kayak misalnya kita boleh if I may say kurangin micin gitu kan, atau it still tastes good gitu loh, karena kita bisa dapetin rasanya dari tempat lain, let's say dari garlic atau kita ganti garamnya, atau kayak it's all about healthy switch in my Actually opinion. memang Bristers ya, kalau mau tahu makan sehat itu memang konotasi di Indonesia kan mahal dan it's really hard. Tapi sebetulnya makan sehat itu cara penyajian sih kalau gue bilang ya. Sebetulnya apa yang kalian makan sebenarnya sama aja. Bisa, Maksudnya tetap kalian mau makan ayam ya tetap bisa makan ayam, cuma cara penyajiannya berbeda. Ya kalian mau dapat dagingnya jadi kriuk-kriuk atau ya jadi nggak bisa gitu aja. Cuma ya bisa, cuma cara masaknya berbeda lah. Gue cuma bisa bilang begitu sih. Itu menurut gue ya, karena lately gue emang memulai makan sehat lagi. Jadinya emang try to compare, try to see, try to differentiate cara masak yang baik dan enggak. Kalau menurut Bro Steve bener nggak kayak begitu? Tapi Bristers, bukan semuanya harus dikukus ya, bukan kayak gitu. Jangan mikir semuanya kukus nggak ada berasa, gue cuman sprinkle garam, bukan kayak gitu juga. Itu namanya sesuatu yang nggak akan kita bisa sustain deh dalam. Kita bisa makan kayak gitu selama 2 minggu. I doubt it. I totally doubt it gitu. Kita pasti bosan banget. Cuman kembali lagi, cara penyajian, cara masak penting. Karena itu kita membiasakan kan. Ada yang namanya makanan yang glycemic indexnya tinggi, glycemic indexnya tinggi. Kita langsung spike gula darah kita. Atau kita bisa pilih makanan yang dia nggak spike gula darah kita gitu loh. Dalam arti nanti tapi detailnya kita bisa ngomongin lagi lah nanti. Kayak karbonya atau apa. Tapi satu lagi harus diperhatiin kayak gitu, dalam arti kebutuhan kita dalam sehari itu juga penting. You know, our macronutrition. Macronutrition berarti kayak karbohidrat, lemak, protein, dan I would say fiber sih. Ya, fiber juga penting banget. Buat pencernaan. Iya, buat pencernaan. Jadi itu juga penting. Jadi harus diperhatiin. Kalau misalnya kita nggak pernah nyaranin juga buat klien-klien yang kayak lagi, misalnya mereka mau cutting nih, mereka mau nurunin berat badan, nggak pernah nyaranin juga mereka sehari makannya cuman 1 kali atau setengah kali dan itu dikukus. It's not enough, you need more gitu kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Dan kadang-kadang masih ada pemikiran yang kayak diet, gue makannya sedikit gitu. That's not how it is gitu. Lebih ke makan defisit dari kebutuhan kita sehari, ya kan. Tapi defisitnya juga jangan terlalu banyak gitu loh. You keep this, kayak sehari kita defisit 200 atau 300 kalori or maybe a little more gitu kan. Kita bantu dengan olahraga juga. And then you go on selama seminggu, dan kita bisa lihat hasil gitu loh. Badannya mulai perutnya udah mulai mengecil atau kayak dalam arti but most importantly you're gonna feel healthier gitu sih. Jadi penyajian itu penting banget. Cara masak penting, but also pay attention to like your intake gitu dalam sehari gitu kan. Karena sering ditanyain kayak gini, bro. Jadi gue ditanyain kalau gue makan martabak 2 potong malam, guilty ya, banyak yang ngerasa guilty gitu. Tapi gue gemuk gak? Ini pertanyaan yang klasik banget nih, ya kan? Jadi it's something that I've answered hundreds of times lah ya, at least. Cuman kembali lagi, if you only eat 2 slices of martabak malam, ya sudah. Kalau misalnya itu masih belum
kalau misalnya intake kebutuhan lu dalam sehari masih di bawah, are you gonna gain fat? No, simple kan, ya kan? Jadi Karena kayak kurang lebih ada tolak ukur setiap manusia ya. benar, ada kayak your metabolic needs lah ya. Jadi kayak mungkin Bro Albert butuhnya sekitar 2000 just to maintain, ya kan? Mungkin gua butuhnya 2300 just to maintain. Kalau kita makan di bawah itu, technically udah pasti kita nggak akan gendut. Cuman Bristers ya, pay attention. Jadi cuman is that the best choice you can have buat your dinner gitu? Definitely not, gitu kan. Jadi ya contohnya ya kan instant noodles atau apa kayak gitu. Is that the best choice you can have? Ya pasti enggak. Is it okay to do sesekali? Of course. Namanya kita juga enjoy kan gitu. Jadi lebih ke ya apakah kita bisa jangan biarkan kebiasaan ini dari seminggu sekali jadi seminggu 4 kali misalnya makannya kayak gitu. Jadi lebih ke kayak being mindful. It's okay, you can still have your carbs, ya kan? Enjoy aja, emang kita butuh karbo. Kurang lebih diputer nih Bristers. Biasanya kita makan sehatnya seminggu sekali. Itu nih. Jadi benar. Ibaratnya kalau sekarang mungkin kita makan whatever we see, ya udah kita makan. Iya. Jadi dalam seminggu mungkin cheat day-nya tuh jadi makan sehat. Ya sekarang kita